Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Biologi Kelas bersama saya, Ria Indria Purnamasari. Biologi is fun. Pada pertemuan kali ini, kita masih akan membahas materi kelas 3 KD 3.4, yaitu menganalisis proses pembelahan sel sebagai dasar penurunan sifat dari induk kepada keturunannya. Namun kali ini kita akan membahas pembelahan meiosis. Seperti yang telah kita bahas pada video pembelajaran sebelumnya, pembelahan sel terbagi menjadi dua, yaitu pembelahan langsung atau yang kita kenal dengan pembelahan amitosis dan pembelahan yang melalui fase-fase, di mana pembelahan ini terbagi menjadi dua lagi, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Pembelahan mitosis sudah kita bahas di video sebelumnya, dan kali ini kita akan menekankan pada pembelahan meiosis. Nah, sekarang mari kita bahas apa itu pembelahan meiosis. Meiosis adalah salah satu jenis pembelahan sel yang terjadi pada organisme yang bereproduksi secara seksual untuk memproduksi sel gamet seperti sel sperma maupun sel telur. Selanjutnya, mari kita lihat ciri-ciri pembelahan meiosis. Pertama, pembelahan meiosis terjadi pada sel gamet, yaitu dalam peristiwa pembentukan sel gamet atau yang kita kenal dengan gametogenesis. Yang kedua, pembelahan meiosis disebut juga pembelahan reduksi. Reduksi artinya pengurangan. Mengapa demikian? Karena pada pembelahan meiosis, sel anak memiliki jumlah kromosom hanya setengah dari jumlah kromosom sel induk. Yang ketiga, yaitu pembelahan meiosis menyebabkan terjadinya variasi antara induk dengan keturunannya, serta menyebabkan variasi antara keturunannya itu sendiri. Hal ini terjadi karena pada meiosis terjadi hukum segregasi, yaitu hukum pemisahan gen-gen yang sealel. Dan kemudian pada meiosis juga terjadi pindah silang. Ciri yang keempat dari pembelahan meiosis yaitu terjadi melalui dua tahap, yaitu tahap meiosis 1 dan tahap meiosis 2. Pembelahan meiosis 1 terbagi menjadi profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Sedangkan tahapan meiosis 2 pun terbagi menjadi profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Profase 1 pada meiosis 1 waktunya lebih lama serta lebih kompleks dibanding dengan profase pada mitosis. Tahapan ini terdiri dari beberapa tahap lagi, yaitu 1. Leptoten adalah tahap terjadinya penggandaan kromosom menjadi kromatid kembar atau sister kromatid. Namun dalam pengamatan mikroskop bentuknya masih seperti benang tunggal tipis yang memanjang. 2. Tahap zigoten adalah tahapan terjadinya tiap kromosom homolog berpasangan membentuk struktur bivalen yang dinamakan sinapsis. Tiap kromosom mengalami penggandaan menjadi 2 kromatid kembar, yang mana tiap bivalen terdapat 4 kromatid kembar. Kompleks 4 kromatid kembar tersebut dinamakan tetrad. Tahap ketiga yaitu pakiten adalah tahapan terjadinya penampakan visual pertama kali struktur tetrad. Tahap ini juga mulai terjadi pindah silang atau crossing over, yaitu pertukaran materi genetik antara kromatid paternal dengan kromatid maternal. Tahap keempat yaitu diploten adalah tahapan terjadinya penampakan visual tempat terjadinya pindah silang yang disebut kiasma. Tahapan kelima
adalah diakinesis, yaitu terjadinya perpindahan kiasma bergeser ke ujung kromosom. Tiap kromatid anggota tetrad semakin pendek, menebal, dan bergerak ke arah bidang ekuator sel. Nukleolus dan membran nukleus menghilang. Mikrotubul atau benang spindle yang keluar dari sentriol semakin memanjang dan menempel pada kinetokor. Setelah profase 1, maka masuk pada tahap metafase 1. Di tahap ini, tetrad kromosom berada pada bidang tengah sel atau bidang ekuator. Di sini kita bisa melihat perbedaan antara metafase 1 untuk meiosis dengan metafase pada mitosis, di mana pada metafase 1 meiosis terdapat struktur tetrad di tengah-tengah bidang ekuator. Sementara di mitosis, kromosomnya hanya berupa sister kromosom atau kromosom kembarnya. Setelah itu akan masuk pada tahap anafase 1. Di sini tiap kromosom homolog yang masing-masing terdiri atas 2 kromatid kembar bergerak ke kutub sel yang berlawanan. Lanjut masuk ke tahap telofase 1, di mana masing-masing kromosom homolog telah mencapai kutub sel yang berlawanan. Pada tahap ini diikuti oleh sitokinesis dan interfase singkat yang kemudian masuk pada tahap meiosis 2. Setelah interfase singkat, maka masuklah pada tahap meiosis 2, di mana sebetulnya tahapan meiosis 2 ini sama persis dengan tahapan pembelahan pada mitosis, yaitu pada profase 2, kromatid kembar masih melekat pada sentromernya. Kemudian metafase 2, tiap kromatid kembar berjejer di bidang ekuator pembelahan. Terbentuk benang spindle yang menempel pada sentromer ke arah kutub berlawanan pada sel. Anafase 2, benang spindle menarik kromatid menuju kutub pembelahan sel sehingga menyebabkan kromatid kembar berpisah. Kemudian tahap telofase 2, kromosom berada di kutub pembelahan yang kemudian dilanjutkan dengan sitokinesis menjadi 4 sel yang masing-masing sel terdiri dari kromosom haploid. Di sini kita tampak bahwa pada meiosis terdapat 4 sel anakan dengan jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom sel induk. Baik, selanjutnya mari kita lihat perbedaan secara keseluruhan antara pembelahan mitosis dengan pembelahan meiosis. Nah, kita bisa melihat dari yang pertama, misalkan tempat terjadinya. Pembelahan mitosis terjadi pada seluruh sel tubuh atau sel somatik pada makhluk hidup. Sementara pembelahan meiosis itu hanya terjadi pada sel gamet atau sel kelamin. Lalu kita juga bisa melihat dari tahapan pembelahannya. Pada pembelahan mitosis hanya terdiri dari 1 tahapan pembelahan, sedangkan pada meiosis terdiri dari 2 tahapan pembelahan, yaitu ada meiosis 1 dan ada meiosis 2. Nah, perbedaan selanjutnya kita bisa lihat pada fase metafase, di mana pada mitosis setiap kromosom yang terdiri atas 2 kromatid berjejer pada bidang ekuator. Sementara untuk metafase pada meiosis, setiap sepasang kromosom homolog yang artinya terdiri dari 4 kromatid berjajar pada bidang ekuator. Nah, kemudian kita juga bisa lihat dari jumlah kromosom. Nah, jumlah kromosom sel anak pada mitosis itu sama persis dengan jumlah kromosom induknya. Jika induknya 2N, maka anaknya pun 2N.
Nah, tapi pada pembelahan meiosis, jumlah kromosom sel anak itu hanya setengah dari jumlah kromosom sel induk. Dengan demikian, maka wajar jika pembelahan meiosis disebut juga dengan pembelahan reduksi atau pengurangan, yang maksudnya adalah pengurangan jumlah kromosom. Ciri selanjutnya yang membedakan mitosis dengan meiosis adalah bisa dilihat dari hasil akhirnya. Pada pembelahan mitosis, hasil akhirnya terdiri dari 2 sel anak. Sedangkan pada meiosis, hasil akhirnya terdiri dari 4 sel anak. Yang terakhir, kita bisa lihat juga perbedaan mitosis dengan meiosis ini dari fungsinya. Pembelahan mitosis berfungsi untuk pertumbuhan, penggantian sel yang rusak, dan menjaga agar faktor genetik tetap. Nah, sementara untuk pembelahan meiosis, fungsinya adalah menjaga agar jumlah kromosom tidak berlipat ganda apabila terjadi fusi atau penyatuan antara gamet jantan dan gamet betina. Mengapa demikian? Karena pada pembelahan meiosis, sebelum gamet itu bersatu atau fusi, maka jumlah kromosomnya dikurangi dulu setengahnya. Sehingga ketika bersatu antara gamet jantan dan gamet betina, setengah ditambah setengah, maka akan tetap menjadi satu perangkat kromosom yang utuh. Demikian pembelajaran tentang pembelahan meiosis kita kali ini. Terima kasih telah menonton. Tetap sehat, tetap semangat, dan salam ceria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.